warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Indusurta Group. Di video kali ini saya akan mereview tentang Garmin E-Track 10. Kita akan mereview fungsi-fungsinya dan menunya apa aja yang ada di sini. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, ini dia Garmin E-Track 10 boxnya. Kita cek lagi di pinggir-pinggirnya. Ini ada keterangan apa aja. Keterangan pembuatan dan lain-lainnya, serta sampingnya ada keterangan geocaching dalam 3 bahasa, Inggris, Indonesia, dan Thailand sepertinya bahasanya. Kita samping belakangnya lagi, ini fiturnya yang ada di E-Track 10. Layarnya 2,2 inch, monochrome display, hug sensitive, WAAS enable GPS, receiver with hotfix, and GLONASS support. Sudah worldwide ya si base mapnya, support paperless geocaching, udah bisa USB interface, sudah waterproof juga, menggunakan 2 baterai tipe AA atau dual A. Selain itu kita juga aksesoris tambahannya bisa lihat di situsnya Garmin langsung. Ini dalam 3 bahasa juga ya, ada bahasa Indonesia juga sama Thailand sepertinya. Ini dia samping sebelah sininya, ada gambar ini. Kita langsung buka aja. Nah, yang pertama ini ada kartu garansi. Kartu garansinya langsung dari TAM ya. Ini ada keterangan TAM-nya. Jadi bisa servisnya bisa langsung ke TAM juga. Selanjutnya ini dia ada langsung si unitnya. Kita cek. E-Track 10 kecil banget ya. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tombol. Ini tampilan depannya, tampak sampingnya ada tombol power dan back. Ini tampak belakangnya, kita buka coba. Ini dia buat baterainya, baterai tipe AA. Di sini serial numbernya si Garminnya. Setelah itu kita cek samping sebelah sini, ada 3 tombol up, down, dan menu. Di atasnya cuman gini aja, bawahnya juga. Ini buat talinya, kita bisa pakai. Selanjutnya kita cek ada apa lagi. Kita dapat kabel USB untuk downloadnya. Ada owner manualnya. Kita bisa baca sendiri dalam 3 bahasa. Ini owner manualnya juga, banyak juga dalam beberapa bahasa. Nah, kita langsung ke Garminnya aja. Pertama kita masukkan dulu baterai. Ini tombol powernya yang sebelah kanan. Ini dia tampilan awal si E-Track 10. Ada menu peta, kemana, kompas, buat titik, setup, pencatatan perjalanan, kelola titik, geocache, rencana rute, kelola jejak,
aktif rutenya, area manager, alarm kedekatan, waypoint, darurat, kalkulasi area, profil, kalender, dan kita juga ada menu berburu dan memancing serta satelit. Kita kembali lagi ke atas dulu. Peta. Ini dia petanya, karena kita di dalam ruangan belum dapat sinyal. Di sini kita bisa juga mengatur peta, mengukur jarak dan lain-lainnya di sini. Setelah itu kita back lagi ke mau kemana. Nah, kita juga bisa beberapa fitur untuk yang tipe mau kemana ini. Yang pertama kita menuju ke titik, misalkan kalau misalkan sudah ada titiknya, kita bisa di sini bisa pilih, terus aktifkan, baru kita menuju ke lokasinya. Selanjutnya jejak. Kalau misalkan kita mau tracking ini juga tinggal diaktifkan saja. Selanjutnya koordinat. Nah, misalkan kita menginput dulu atau memasukkan koordinat di sini. Setelah itu kita mengikuti arah si Garminnya ke koordinat yang sudah kita input ini. Back lagi ke kota. Nah, di sini kita ada beberapa kota yang sudah di input sama si Garminnya. Banyak banget kota-kota besar biasanya. Jadi kita tinggal oke, nanti ada arahnya dari si e-track ini. Kembali lagi kita menuju ke kompas ini buat menunjukkan arah ya, sama kita berada, karena ini masih di dalam ruangan belum keluar ya. Kita back aja ke buat titik. Misalkan kita mau buat titik nih, kayak waypointnya lah, titik waypointnya atau markingnya. Kita input dulu namanya, catatannya, lokasinya berapa. Setelah itu selesai. Kalau kita udah mencet selesai dan klik peta, nanti ada lokasinya di mana. Selanjutnya adalah pencatat perjalanan. Nah, ini pencatat perjalanan ini kalau kita pas lagi jalan tuh ketinggiannya berapa, odometer, kecepatan kita berjalan, lama perjalanan, itu ada terrecord di sini. Selanjutnya adalah pengaturan. Yang pertama, sistem tampilan peta jejak, reset, urutan halaman, waktu, haluan, routing, geocache, profil, dan price. Kita dari atas dulu. Sistem. Nah, sistem yang gunakan ini adalah ya sistem satelitnya kita bisa pilih GLONASS atau GLONASS plus GPS. Selanjutnya adalah WAS-nya bisa di-on-kan atau di-off-kan. Bahasanya kita bisa ganti-ganti juga, Inggris atau Indonesia. Tipe baterai yang digunakan tadi itu kita pakai alkaline. Modenya mode USB. Mass storage atau Garmin bisa juga kita ganti di sini. Setelah itu kita mode ke tampilan, pengaturan tampilan. Nah, ini waktu terang layar, maksudnya kalau kita nggak memakai si Garminnya, dia otomatis redup dalam 15 detik. Kita bisa mengaturnya juga, bisa 1 menit, 2 menit, atau tetap nyala terus, tergantung kebiasaan. Selanjutnya adalah kontras. Kita bisa mengatur kontras dari si layar si e-track 10 ini. Back lagi kita ke peta. Nah, peta orientasinya kita juga bisa ganti ke utara atau jejak atasnya, bisa sesuai kemampuan. Kolom datanya 0, besar, kecil, dashboard custom itu bisa diganti juga. Pengaturan peta lanjutannya dari perbesar otomatis atau enggak, waypointnya zoom atau enggak, sama teksnya kecil, besar, atau sedangnya. Warna lautnya kita bisa on kan atau di off kan. Lanjut ke jejak. Jejak ini, nah log jejak ini bisa direkam tapi tidak ditampilkan, ada juga bisa direkam tapi ditampilkan, atau kita bisa memilih tidak direkam kalau kita tidak membutuhkannya supaya mengirit memori. Selanjutnya cara rekamnya ada otomatis, jarak, dan waktu.
tergantung kebiasaan. Bisa di Jadi berarti nambah 1 ya. jeda rekamannya normal, agak jarang, kurang. Biasanya sih normal saja. Selanjutnya ini reset untuk mereset ke pengaturan awalnya. Halaman utamanya, ini menu utamanya kita bisa juga tambah. Kan kita mau butuh apa lagi nih di halaman utamanya, kita bisa input di sini. Selanjutnya satuan. Nah, satuan ini kita bisa menggantikannya untuk sarutan kecepatannya metrik atau nautical. Biasanya simetrik kebanyakan pengguna di Indonesia. Ketinggiannya bisa meter per second, meter per menit, atau feet per menit. Kapan nih dikirimnya? Selanjutnya waktu. Nah, waktu itu formatnya bisa format 12 jam atau 24 jam, terus zona waktunya. Nah, zona waktu ini kita bisa mengisi otomatis atau misalkan sesuai dengan zona kita berada. Saya sarankan sih kita isi otomatis saja. 2 yang 3 meter dan selanjutnya format posisi. Format posisi kita di sini bisa mengganti UTM UPS atau user grid. Kalau misalkan terbiasa pakai UTM, kita bisa pilih UTM, atau misalkan kita bisa menggunakan format BPN ya, TM3. Kita bisa menggantinya di sini. Ya. Oke, siap Pak ya. User grid, udah gitu pilih UTM. Nah, di sini false timuran, false utara, dan skalanya kita ganti. Nanti otomatis koordinatnya mengacu ke TM3. Datum petanya kita bisa menggunakan, biasanya sih kebanyakan WGS84 untuk di Indonesia, atau sesuai dengan permintaannya saja. Selanjutnya adalah haluan. Haluannya bisa menggunakan angka numerik atau huruf arah. Kebanyakan sih menggunakan huruf arah. Referensi utaranya ya kita bisa mengganti magnetic, grid, atau pengguna sendiri. Biasanya tergantung kebiasaan. Selanjutnya kita bisa mengatur juga geocachenya, tampilkan atau tidak di sini. Selanjutnya lagi ada routing. Routing itu misalkan transisi keluar jalurnya itu otomatis atau enggak. Selanjutnya adalah profil. Kita bisa buat profil sendiri atau menggantinya, fitness, marine, dan lain-lain kan. Itu ini untuk price saja, jarang digunakan. Nah, ini adalah versinya, versi softwarenya 290. Radio HP ada. Selanjutnya setelah setup kita ke kelola titik. Nah, di sini kita bisa menghapus atau menambahkan titiknya di sini. Misalkan mau sortir atau hapus semua di sini. Misalkan kita udah marking nih, nanti ada datanya ada semua di sini, di sorting ini. Di menu kelola titik. Nah, selanjutnya geocache tidak ditemukan, jadi kita harus mengunduh dulu di Garminnya. Siap. Setelah itu rencana rute. Nah, kita bisa membuat rencana rute. Misalkan titik pertamanya di mana, gunakan peta, gunakan titik, terus titik keduanya kemana. Nah, itu buat arah kita nanti untuk trackingnya. Nah, itu kelola jejak. Nah, di sini kalau misalkan kita udah banyak memasukkan rute, ini akan tampil di sini, bisa dihapus atau enggaknya di menu kelola jejak ini. Area manager nggak ada tracknya karena belum ada. Aktif rutenya juga belum karena kita belum membuat. Nanti kalau misalkan udah ada rutenya dan kita mengaktifkannya, di otomatis di sini ada tampil keterangannya. Alarmnya kita juga bisa setting alarm. Waypoint rata-rata kita juga bisa di sini buat titik segala, di sini bisa. Kalkulasi area, misalkan kita mau tahu area luasannya, kasarannya ya untuk Garmin itu berapa, kita bisa pilih di sini. Jadi kita mulai jalan, nanti otomatis
areanya akan muncul. Cuman ini tidak terlalu akurat. Selanjutnya profil. Nah, kita bisa pilih profil kita yang akan gunakan rekreasi, geocaching, marine, dan fitness. Kalender ini kalender pada umumnya sama. Terus matahari dan bulan, kalkulator juga seperti pada umumnya. Ini ada fitur berburu dan memancing. Waktu terbaiknya, jadi tanggal segini waktu terbaiknya jam berapa untuk memancing dan berburu. Serta satelitnya. Nanti kalau di sini kita di luar akan muncul si skyplotnya. Sekian review dari kita mengenai Garmin Attrax 10. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.